Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Yehovah Leolam Vaed. Sekali lagi Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Yehovah Leolam Vaed. Baruch Ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh datang kepadamu pada pagi hari ini untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kiranya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadiratmu itu boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, membuat kami tidak konsentrasi, maupun membuat peralatan tidak berjalan dengan baik, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Biarlah Tuhan Yeshua HaMashiach yang menguasai setiap hati dan pikiran kami serta peralatan yang kami pakai. Dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan namamu. Sembunyikan namamu di balik kemuliaan namamu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul cabang zaitun yang beruntung, seperti yang sudah disampaikan di flyer Bapak Ibu Saudara. Kita akan membahas cabang zaitun yang beruntung. Nah, cabang zaitun yang beruntung itu siapa dan apa, begitu ya. Kita akan membahas pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai 18. Kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 17 sampai 18. Oke? 2, 3. Namun, jika beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dicangkokkan di antara mereka, dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu yang menopang kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di ayat ini mengatakan bahwa ada pohon zaitun,
lalu cabangnya dipatahkan, terus digantikan dengan cabang zaitun dari pohon lain, dimasukkan begitu. Nah, kita ini sebetulnya yang diibaratkan sebagai cabang zaitun yang bukan dicangkokkan, ditempelkan begitu ya, kepada pohon zaitun yang asli, yang benar, yang sejati begitu. Jadi diumpamakan bahwa Yesua itu adalah pohon zaitun. Ada juga yang menafsirkan bahwa pohon zaitun itu adalah bangsa Israel. Nah, kita ini dari pohon zaitun yang liar begitu di sini dikatakan. Artinya bukan yang sebenarnya gitu. Jadi diambil gitu dari pohon lain, ditempelkan. Kalau di sini diterjemahkan dengan dicangkokkan. Yang betul bukan dicangkokkan. Kalau dicangkokkan itu kan dibuat jadi cangkok begitu ya. Saudara, kalau membuat cangkok itu kan cabangnya dilukai, dibuka kambiumnya, terus dikasih tanah, ya intinya dibuat akar baru begitu. Lalu habis itu nanti dipisahkan begitu kan. Nah, kalau yang benar itu terjemahannya itu adalah grafted in. Grafted in itu apa? Kayak ditempelkan begitu. Ditempelkan ke pohon. Jadi cabang pohon lain ditempelkan ke pohon yang lain. Paham Bapak Ibu Saudara? Kita lihat dulu saja gambarnya. Kita lihat gambar pohon zaitun. Pohon zaitun itu seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Inilah gambar dari pohon zaitun. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah lihat pohon zaitun, sama, saya juga belum pernah lihat. Lihatnya di gambar. Ini pohon zaitun Bapak Ibu Saudara. Lalu buahnya seperti apa? Buahnya itu seperti ini. Ya, nah ini kayak anggur ya. Modelnya seperti itu. Selanjutnya, nah ada yang seperti ini. Kalau sudah dipetik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, inilah yang akan dibuat jadi minyak zaitun. Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat bagaimana proses pembuatan minyak zaitun, ada di YouTube banyak sekali. Dari buah inilah keluar minyak zaitun ya. Dan kita lihat caranya untuk melakukan grafted in pohon zaitun itu seperti apa. Kira-kira seperti ini. Videonya minta tolong disiapkan. Sudah? Kalau sudah boleh ditampilkan. Jadi cabang-cabang di pohon zaitun yang mau ditempelkan, mau ditempeli maksudnya, itu dipotongin dulu beberapa. Setelah itu baru istilahnya dilukai atau dibuat tempat untuk supaya cabang dari zaitun yang lain bisa dimasukkan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara cara untuk grafted in atau menempelkan atau ditusuk sambungkan, kan ditusuk terus disambungkan begitu. Nah, itu caranya. Lalu kita lihat satu lagi gambar. Nah, seperti inilah nanti jadinya kalau sudah menempel betul dan dia bertumbuh cabang zaitunnya. Seperti ini nanti jadinya. Nah, kita sedikit
belajar tentang bercocok tanam zaitun, tentang khususnya untuk menusuk sambungkan ya dari pohon zaitun ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini sebetulnya dicangkokkan atau bukan dicangkokkan, ditempelkan kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau di cabang-cabang yang tadi dikatakan, jika beberapa cabang telah dipatahkan, namun dan kamu jadi pohon zaitun yang liar, ditempelkan gitu ya. Jadi ada beberapa cabang yang dibuang begitu, dipatahkan. Kenapa? Ini kalau saya mengartikan bahwa ini adalah orang-orang Israel asli yang tidak mengakui Yeshua Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dipatahkan, ya sudah, tidak dipakai begitu ya. Lalu kabar keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kitalah bangsa Goyim, bangsa-bangsa lain, bangsa selain bangsa Israel, itu diambil, ditempelkan kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Yeshua HaMasyiah, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan itu, dapat berkat dari pohon zaitun yang asli ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu Saudara? Itulah kita. Jadi kita merupakan cabang zaitun yang beruntung. Amin Bapak Ibu Saudara? Coba katakan kanan kiri, kitalah cabang zaitun yang beruntung. Ya, kita ini beruntung loh. Ya, kita ini beruntung. Nah, di sini dikatakan janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tapi akar itu yang menopang kamu. Artinya begini, kita jangan bermegah, saya ditempelkan di pohon zaitun yang sejati. Saya ini menjadi tanda kutip orang Israel rohani, ya. Jadi orang Israel aslinya yang tidak percaya Yesus dibuang. Lalu kita yang bangsa lain yang percaya Tuhan Yesus dijadikan satu. Ibarat seperti bangsa Israel itu ya. Lalu kita jangan terus enak-enakan, senang begitu ya. Jangan terus kita merasa dipilih, lalu terus kita enak-enakan begitu loh. Atau kita merasa, pokoknya saya sudah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita merasa, enak gitu ya. Ya memang enak gitu. Cuman kita harus ada lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ngomong-ngomong bermegah itu atau artinya berbangga begitu ya. Kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan, beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya, namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Karena aku menyukai hal-hal ini, firman Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah ditempelkan ke pohon zaitun yang asli, kita terus jangan bermegah yang merasa, saya lebih ngerti tentang bangsa Israel, terus yang sebenarnya seperti apa, keselamatan. Tetapi kita harus bermegahnya, kalau mau bermegah ya, kita bermegah bahwa kita ini mengenal Bapa Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Jadi kita bermegahnya ini tidak karena saya sudah dijadikan Israel rohani. Kita ngerti tentang kebenaran, keselamatan,
Lalu sudah begitu aja. Tapi kita bermegahnya karena kita mengenal Bapa yang melakukan kebaikan, melakukan kebenaran di atas muka bumi ini. Kita cukup beruntung, bukan cukup, sangat beruntung Bapak Ibu Saudara, boleh mengenal Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar. Amin Bapak Ibu. Kita cukup beruntung, bukan cukup, sangat beruntung karena dipilih. Tidak semua orang bisa menerima karunia keselamatan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang bisa menerima karunia untuk menerima nama Bapa Yahweh. Ada yang sudah dicetake welo-welo, sudah cetak welo-welo ya, sudah jelas sekali, sudah ditunjukkan di ayat Alkitab bahwa ada nama Bapa Yahweh. Itu pun masih berkelit muter-muter tidak karu-karuan. Ini saya alami sendiri, saya lihat sendiri, saya diskusi sendiri dengan orang yang seperti ini. Katanya S3 teologi, tapi tetap kalau belum dapat karunia itu angel kandhanane, wis angel. Bapak Ibu Saudara. Angel beneran. Jadi Kak, entah bagaimana Kak, kita ini ngomong dengan orang dengan tembok gitu, mental terus gitu. Kak kok enggak paham-paham ya, heran gitu kan. Ada sesuatu selubung yang menutupi gitu. Oleh karena itu kalau kita bisa menerima nama Bapa Yahweh, itulah anugerah, karunia yang luar biasa yang patut kita syukuri. Namun kita tidak hanya bermegah karena kita sudah kenal nama Bapa Yahweh saja Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Tetapi kita harus lebih lagi. Kita harus next level Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan hanya puas, oke, saya bukan jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kita sudah kenal nama Bapa, kita jadi orang Israel rohani, kita lebih ngerti lagi tentang nama Bapa. Jangan berhenti sampai di situ. Ini hanya tahap awal Bapak Ibu Saudara. Tahap awal untuk kita bisa lebih lagi masuk ke dalam karunia Bapa Yahweh. Ngomong-ngomong karunia, saya tunjukkan terlebih dahulu ayat yang mengatakan bahwa semua itu karunia Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-27. Dikatakan segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra. Dan dia yang kepadanya. Ini mic-nya mati-mati ya. Coba saya ganti saja. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Bapa. Di sini ayatnya kita gini. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra. Berarti tidak ada orang yang bisa mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, yaitu Yeshua Mashiach. Amin. Tapi ada kalimat lanjutannya, dan dia yang sekiranya putra itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Artinya kalau Yeshua Mashiach ini berkasih karunia kepada seseorang, tak kasih karunia pengenalan, ya sudah, dia pasti akan mengenal Bapa. Contohnya kita, jemaat GPS Surya Kebenaran Ambarawa tak kasih karunia untuk mengenal nama Bapa, untuk mengenal Bapa sepenuhnya, kasih. Akhirnya kita paham, mudeng, kita menerima nama Bapa itu. Bukan hanya sekedar menerima, ngerti namanya, tetapi kita mulai menjalin hubungan dengan Bapa lebih lagi, supaya kita kenal dia lebih lagi, tidak hanya kenal nama. Kalau kenal nama, banyak orang yang kenal nama tetapi tidak ngerti pribadinya. Bahkan ada orang yang diskusi
Dengan saya pun katakan begini, iya kita nggak menolak, memang namanya itu, tapi bukan suatu nama yang perlu dipertahankan katanya. Loh, nama Tuhan kok tidak dipertahankan ini piye? Kan tidak masuk logika Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa nama Yahweh itu sudah hilang. Ini buat saya, aduh, tidak masuk akal. Buat kita yang sudah menerima karunia itu, pernyataan yang tadi itu sebuah pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Amin Bapak Ibu. Dikatakan kami tidak menolak, tapi kami tidak menentang katanya, tidak menentang nama Yahweh. Yang kami tentang adalah mengharuskan menyebut nama Bapa. Katanya. Terus kalau kita tidak harus menyebut, terus mau nyebut siapa? Wong kita menyembah Tuhan yang punya nama gitu loh. Masa namanya Tuhan tidak kita sebut gitu kan, lucu, aneh. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, karena belum mendapatkan kasih karunia dari Bapa Yahweh. Nah untuk itu kita yang sudah mendapatkan kasih karunia ini, saatnya kita lebih lagi menunjukkan iman kita. Jangan hanya berhenti sampai di oke, kenal nama Bapa saja, lalu sudah, terus ibadah kita, kehidupan rohani kita sama seperti yang sudah-sudah, sama seperti orang-orang Kristen pada umumnya. Bukan begitu saudara. Pengenalan nama Bapa itu adalah level dasar sekali yang memang semua umatnya harus menerima nama Bapa. Amin. Nah kalau sudah kenal, menerima nama Bapa, terus so what gitu. Jangan mau berhenti di sini saja saudara. Pokoknya gereja, pokoknya ke gereja saja dan aktif pelayanan saja, mungkin seperti itu, tanpa ada kehidupan yang lebih lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk kita bisa mengenal Dia lebih lagi, mempunyai kehidupan kerohanian yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Rindukan memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya kita ini kalau kenal, kalau bersaksi, itu tidak cuma bersaksi nama Bapa, tapi kita benar-benar ngalami gitu loh. Ngalami kasihnya, ngalami kuasanya, ngalami berbagai macam mujizat dari Bapa Yahweh. Seperti itu. Amin. Kita lebih lagi menghayati iman kita. Kita mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Lalu kita ini bisa membagikan kasih Bapa Yahweh ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tunjukkan iman kita ini dari setiap perbuatan kita. Bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita bisa menjadi saksi yang hidup gitu. Orang boleh bisa melihat kehidupan kita, bahwa kehidupan kita setelah mengenal nama Bapa itu berbeda. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin bahwa kehidupan kita ini tidak seperti yang dulu, tapi kita mempunyai kehidupan kerohanian yang jauh lebih dalam lagi bersama Bapa. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Maka dari itu rindukan Bapak Ibu Saudara, kita terus minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Pengalaman pribadi itu bagaimana? Ya seperti saudara ini mengalami pengalaman bersama dengan keluarga saudara. Dengan sahabat saudara. Baik susah maupun senang, itu dijalani bersama. Kita boleh merasakan bagaimana pertolongan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Nah kita bisa menunjukkan iman kita dari situ. Dan kita mulai melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita mulai mengamalkan iman kita, menunjukkan kehidupan kita yang semakin dalam dengan Tuhan. Pengalaman yang semakin dalam dengan Tuhan. Sehingga setelah itu kita otomatis akan melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7, kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi banyak orang yang bisa menyebut Tuhan, Tuhan. Menyebut Yesua Tuhan itu siapa kalau bukan orang Kristen? Betul Bapak Ibu? Ditambah lagi nih, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Oh, ini bukan orang Kristen sembarangan saudara. Sudah bisa bernubuat. Lalu apa? Dalam namamu kami mengusir roh jahat. Lalu apa lagi? Dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ternyata hal-hal ini tidak dihitung oleh Bapa. Tetapi yang dihitung oleh Bapa adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Di atas dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa di surga ini bukan untuk kita bernubuat, bukan untuk kita mengusir setan, mengadakan tanda mujizat. Itu hanya tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Tetapi kehendak Bapa yang lebih lagi itu adalah kita bisa berbuah. Amin Bapak Ibu. Percuma kalau kita sudah melakukan ini, melakukan itu, tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak menghasilkan buah-buah atau perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang esensi itu loh. Kalau kita ini ibaratnya ya, kalau di ayat itu tadi ya, kalau orang awam itu nanti di alam kubur ditanyai, ditanyai macam-macam. Tapi kalau kita bukan ditanyain agamanya apa, siapa Tuhannya, bukan. Ditanyai adalah apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Buah apa yang sudah dihasilkan di dalam kehidupan kita? Ini saudara. Kehendak Bapa ini untuk supaya kita berbuah-buah, buah roh. Saudara bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu buah-buah roh kita mulai berbuah, membuahkan hasil itu gitu loh saudara. Dan kalau tadi kita diumpamakan sebagai cabang zaitun yang beruntung, yang diambil dari pohon liar, lalu ditempelkan ke pohon zaitun yang sejati, maka seharusnya cabang itu nantinya akan apa? Berbuah. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak cuma nempel tok, terus menggemukkan diri atau membuat cabangnya ini terus jadi gemuk, tapi nggak berbuah-berbuah. Tuhan nggak mau hal yang seperti itu, saudara. Sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama kenal nama Bapa, sudah dari lahir kenal nama Bapa, misalkan. Tetapi kok nggak berbuah? Nah, Tuhan tidak mau hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan kehidupan kita saat ini. Bagaimana, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah apa yang sudah kita hasilkan bagi kemuliaan nama Bapa? Nah, menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar, gitu loh saudara. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Namanya buah. Buah itu yang nikmati orang lain. Tidak pohonnya itu saja, tetapi orang lain juga menikmati buahnya, gitu loh. Nah, maka dari itu kita coba pikirkan, lakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang sekitar, supaya kehadiran kita ini bisa dinikmati oleh lingkungan di mana kita tinggal. Amin. Baik di keluarga kita, baik di tempat tinggal kita.
lingkungan RT RW kita ya. Lalu apa? Tempat kerja kita, komunitas kita, dan lain-lain. Biarlah setiap kehadiran kita, anak-anak Bapak Yahweh ini betul-betul bisa dinikmati, betul-betul bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di sana. Sehingga tidak hanya kalau ada kita cuman oh ya ada teman baru, ada saudara baru. Tidak begitu saja. Tapi kita bisa memberikan pengaruh yang positif gitu. Tidak harus khotbah gitu, tidak. Nah kalau di komunitas yang heterogen, maksudnya kita mau khotbah kan tidak. Tetapi kita bisa lihat, tunjukkan dari setiap kehidupan kita ini boleh betul-betul bermanfaat, betul-betul menghasilkan sesuatu di dalam mereka gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita rindukan juga kehadiran setiap kita, komunitas kita ini, gereja Tuhan, GPR Surya Kebenaran Ambarawa, itu juga boleh bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi Ambarawa, bahkan bagi Indonesia. Amin. Kita sedang terus pikirkan bagaimana supaya bisa berbuah. Untuk sekolahan kita masih terus dipikirkan supaya bisa dilakukan, karena ada banyak kendala, masih beberapa untuk belum bisa memungkinkan untuk berjalan. Tapi kita masih terus mikirin bagaimana supaya bisa berjalan. Dan juga ada hal lain mungkin yang bisa kita lakukan, yang langsung bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita ini, di lingkungan gereja ini, bahkan Ambarawa ini. Supaya orang boleh melihat, merasakan kehadiran kita. Ada kita, itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang baik yang bisa dirasakan. Sehingga dengan demikian orang merasakan kehadiran kita, lalu orang pasti akan memuliakan nama Bapa. Firman Tuhan katakan, biarlah terangmu bercahaya, perbuatan baikmu dilihat oleh semua orang, dan mereka memuliakan nama Bapa. Jadi kita coba, saudara, pikirkan sesuatu untuk kita bisa berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan di mana kita tinggal. Dan nanti tanggal mainnya saudara tunggu saja, nanti kita akan ada sesuatu yang saudara bisa berpartisipasi juga di sana, supaya gereja kita, kehadiran gereja kita ini bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Amin. Tidak hanya kehadirannya di sini saja, terus ada gereja. Jadi di lingkungan Baran ini komplit, ada gereja, ada masjid, ada pura. Tidak hanya untuk ngompliti itu, untuk melengkapi kebinekaan, tidak, tetapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Saudara siap untuk jadi berkat? Amin. Nah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk kita berpartisipasi, untuk gereja kita ini bisa jadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya apa yang kita lakukan saja yang berdampak, tetapi apa yang kita ucapkan pun bisa diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Maka dari itu hati-hati di dalam kita mengucapkan perkataan. Hati-hati di dalam kita berucap. Kalau dulu ada ungkapan bilang begini, lidahmu, mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu. Kok bisa jempol? Lah kalau update status pakai jempol saudara. Atau lah ada yang enggak pakai jempol, tapi kalau update status begini ya. Nah, enggak pakai jempol, pakai telunjuk, ya wes, pakai telunjuk. Jarimu adalah harimaumu. Hati-hati di dalam kita update status, ya saudara. Supaya apa? Biarlah setiap updatean status kita ini boleh memberkati orang, menguatkan orang, gitu loh. Karena kata-kata ini sangat berkuasa, saudara. Dulu pernah saya tunjukkan video
ada sebuah jembatan itu yang sering dibuat bunuh diri, lompat orang di situ. Lalu ada anak yang terbeban gitu supaya jangan ada banyak orang yang bunuh diri di sana. Lalu dikasih tulisan. Tulisan apa? Tulisannya begini. Mundur, jangan lakukan, kamu berharga. Terus ada lagi banyak, jadi tulisannya cantelan banyak sekali di situ. Supaya orang lain itu bisa ketika ada yang putus asa di jembatan itu jalan, begitu dilihat ada mau lompat, ada tulisan itu. Kamu berharga, banyak yang mengasihimu. Nanti kalau kamu mati, kamu dirindukan. Dan hasilnya kalimat-kalimat itu sudah menyelamatkan, kalau tidak salah ingat ada 6 orang mengurungkan bunuh diri. Jadi sudah ada di jembatan, tinggal lompat saja ini. Tapi begitu dia lihat ada kalimat yang menguatkan hati, maka tidak ada sih melakukan hal itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biar setiap perkataan kita ini boleh membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang manis gitu loh, menguatkan setiap orang yang mendengarnya maupun membacanya. Ada setiap perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh. Kita lihat di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, perkataan kita ini betul-betul dicatat, diperhatikan. Karena pada hari penghakim nanti akan dipertanggungjawabkan. Melalui perkataan ini kita sudah tahu bahwa bisa memegahkan perkara-perkara yang sederhana, bisa membuat perkara kecil jadi besar, dan bahkan perkara besar jadi kecil, dan bahkan bisa menghilangkan masalah hanya dari perkataan. Maka dari itu mari perkataan kita biarlah menjadi perkataan yang baik, bukan perkataan yang memfitnah maupun perkataan yang melemahkan orang. Waktu saya diskusi dengan seseorang ini, dia copy paste tulisan seseorang, tidak tahu siapa, di internet tentu saja pastinya. Itu bilang bahwa para penyembah Yahweh ini mengadu domba katanya. Loh, gimana? Saya langsung marah di sana, Bapak Ibu Saudara. Bapak hati-hati kalau nulis. Kalau tidak tahu jangan ngomong. Siapa yang mengadu domba? Justru Kristen, para penyembah Allah inilah yang mengadu domba. Buktinya kami dulu mereka mencoba untuk membenturkan kami dengan umat Islam. Dilaporkan ke kantor polisi segala macam. Ini bukti bahwa mereka yang mengadu domba. Jangan diputar balik, saya bilang. Fakta jangan diputar balik. Saya bilang, saya saksi hidupnya. Bagaimana orang-orang Kristen yang masih pakai Allah ini, yang marah, berang terhadap kami, dan mencoba mengadu domba kami dengan umat lain. Kan tidak baik begitu. Saya yang mengalami bagaimana teror, saya bilang gitu, yang dilancarkan oleh orang-orang Kristen yang masih pakai Allah, saya bilang. Jadi faktanya jangan diputar balik, saya bilang. Nah ini perkataan yang kalau kita tidak tahu, orang yang nggak mengalami hal ini, yang tidak mengikuti seperti kita dari awal, maka akan percaya, oh iya bener nih, gara-gara penyembah Yahweh akhirnya jadi gereja ribut, kan begitu. Jadi seolah-olah ada adu domba gitu. Untungnya dia ngomong di grup, dan saya langsung masukkan di grup. Saya bilang hati-hati kalau ngomong, ini ada saksi hidup di sini nih. Buktinya apa kalau kita yang mengadu domba? Justru kebalik. Nah ini loh, kita lihat
Kalau tidak diluruskan, orang-orang di grup itu akan, oh iya manggut-manggut, bener nih penyembah Yahweh ini bikin adu domba, kan begitu Bapak Ibu, betul ya? Ini yang akhirnya orang, wah sudahlah saya tidak usah jadi umat Bapak Yahweh. Yang ngerti nama Yahweh, ngerti gitu. Cuman bukan sesuatu yang perlu dipertahankan lah gitu. Jadi hanya untuk sekedar pengetahuan saja gitu. Akhirnya tidak masuk di dalam hati. Nah, maka dari itulah hal-hal yang tidak benar perlu diluruskan melalui perkataan kita. Apa yang kita lakukan, perkataan kita, itu yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan memfitnah, lalu jangan juga melemahkan. Saya ingat ada orang yang waktu itu pernah masuk berita bunuh diri dengan live di Facebook. Gantung, Saudara. Itu banyak orang-orang bukannya menguatkan perkataannya, tetapi justru perkataannya itu melemahkan. Ini yang saya baca dari beritanya. Saya nggak nonton live-nya sih, taunya dari berita. Jadi perkataannya justru yang di situ netizen yang maha benar itu katanya orang-orang itu dikatakan, oh dasar lelaki gitu aja lemah dan seterusnya. Itu perkataan yang malah melemahkan. Sehingga akhirnya ya sudah memang benar, layak untuk bunuh diri. Itu yang dipikirkan orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, seharusnya kan ada perkataan-perkataan yang menguatkan. Jangan lakukan, kamu berharga, kamu kuat, dan seterusnya, atau apalah begitu kan. Dan kalau saudara, kalau orang lain itu tahu, oh ini temennya, tahu rumahnya, langsung samperin. Bukannya malah nonton, kan begitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan juga bahwa kalau ada teman kita, saudara kita atau siapapun yang kita kenal, sudah sampai ngomong, aku tak mati weh. Dengan nada yang putus asa, dengan nada yang benar-benar tidak ada harapan, begitu jangan diabaikan. Jangan dipikir, wah kamu bercanda, wah janganlah, wah kamu gini, jangan. Karena orang sampai pada pernyataan untuk bunuh diri, itu prosesnya sudah panjang Bapak Ibu Saudara. Itu mereka sudah bergelut di dalam batin dan pikirannya sudah sekian lama. Dan sebetulnya mereka membutuhkan pertolongan, dukungan mental. Maka dari itu mari kita lebih lagi aware atau menyadari, lebih lagi peduli kepada teman-teman orang-orang di sekitar kita. Jangan terus cuek atau wah Darno dia tuh memang ngono, nggak percaya saya. Hati-hati. Kalau nadanya atau kayaknya tuh bener-bener putus asa, saudara harus tanggapi. Artinya apa? Sini cerita. Kamu kenapa? Ceritalah sama saya. Itu sangat membantu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak tahu solusinya, tidak bisa membantu solusinya apa, jalan keluarnya apa, cukup dengarkan saja. Itu sudah sangat membantu orang yang sedang depresi itu saudara. Sangat membantu. Tapi lain ceritanya ini terutama untuk anak-anak muda nih ya, yang cewek-cewek nih. Kalau ada yang cowok gombali ya kan, terus mau putus nih, sudahlah kita sudahan ya. Oh jangan, kalau putus terus saya mau hidup bagaimana? Saya lebih baik mati. Kalau nadanya gombal, itulah jangan dipercaya. Tetapi kalau memang kita lihat tidak biasanya orang ngomong seperti itu, kita perlu perhatikan. Loh, sudah berkali-kali dia ngomong itu. Kita lihat kalau kecenderungannya seperti itu berarti memang ada sesuatu di dalam hatinya. Dia butuh perhatian yang lebih. Nah, ngomong-ngomong perkataan ini merupakan bisa sebagai suatu kekuatan atau vitamin bagi jiwa. Amin. Perkataan yang menyenangkan itu menyegarkan tulang-tulang, firman Tuhan katakan. Maka dari itu saudara pastikan perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah perkataan kita ini betul-betul menjadi berkat bagi orang lain, memberkati orang lain. Perkataan kita ini membangkitkan semangat bagi orang lain. Ada orang lain yang sedang ragu-ragu, aduh gimana ya, aku iso ora, ayo. Bisa, kamu pasti bisa, semangat.
kamu karena begini begitu. Dan saudara, kalau kehadiran kita ini berbuah-buah, maka Tuhan yang disenangkan. Amin. Karena kita menghasilkan buah. Sehingga ketika nanti kapanpun Yesus datang, atau kita kapanpun pulang ke rumah Bapa, kita siap gitu loh. Bahwa perbuatan baik kita inilah yang mengikuti kita, yang akan diperhitungkan di alam baka nanti sana gitu loh saudara. Dan berbuah jangan dipikirkan, jangan dianggap seperti berbuah ini bisa menghasilkan harta yang banyak, prestasi yang banyak. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya itu saja untuk kebanggaan, yang senang siapa? Diri sendiri. Apakah orang lain senang? Cuman orang lain, wah hebat kamu gitu. Tapi manfaatnya buat orang lain apa? Kan tidak ada. Ikut senang saja. Tapi kurang bermanfaat bagi orang lain. Bukan berarti saya tidak setuju dengan orang yang berprestasi dan punya harta banyak ya. Itu baik sekali dan kalau bisa bagus. Berprestasilah. Terutama yang masih sekolah, masih kuliah, berprestasilah. Yang sudah bekerja, berprestasilah di dalam pekerjaan. Amin. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Kita melakukan sesuatu yang lebih. Karena kalau kita hanya berhenti sampai berprestasi atau mengumpulkan harta atau mempunyai sesuatu yang bagi diri kita sendiri yang banyak, itu bukan berbuah namanya. Kalau saya umpamakan itu seperti kayak cabang zaitun yang ditempelkan, tidak berbuah, cuma cabangnya aja yang gendut gitu kan. Tambah lama tambah gendut, tambah lama tambah gendut, tapi nggak ada buahnya. Kurang bermanfaat gitu loh bagi sekitar. Nah, firman Tuhan katakan setiap cabang yang tidak berbuah akan dipotong. Maka dari itulah pastikan diri kita berbuah. Dan ngomong-ngomong, kalau cuman cabangnya saja yang gemuk, itu jadi seperti benalu Bapak Ibu Saudara. Mengambil manfaat dari pokoknya, diambil terus, tapi dia tidak menghasilkan gitu kan. Jadi kayak ngambil sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Seperti kalau di firman Tuhan seperti Imam Eli. Imam Eli menggendutkan dirinya dengan hal-hal yang baik. Tapi dia tidak mengajarkan tentang Bapa Yahweh kepada umat Israel. Sehingga akhirnya anak-anaknya pun jadi anak-anak yang berantakan. Nah ini kayak cabang zaitun yang gemuk tapi nggak ada buahnya. Jangan jadi yang seperti itu. Karena apa yang kita kumpulkan, kayak kita kekayaan, prestasi apa, itu sebetulnya bukan esensi yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 15. Dan dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Sebab bagi seseorang kehidupannya tidaklah terletak dalam berlimpahnya dari apa yang menjadi miliknya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya, esensi yang sesungguhnya bukan dari apa yang kita bisa kumpulkan, tetapi apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Berbuah itu kan kita berbagi, saudara. Amin? Betul ya? Berbuah itu kita membagikan sesuatu. Nah kalau kita kumpulkan, misalkan kita kalau misalkan dalam gereja ini ya, kumpulkan jemaat tambah banyak saja. Tapi kalau itu tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tidak bermanfaat bagi orang-orang lain, what for gitu. Jadi mega church, ya boleh saja mega church. Tapi kalau mega church tidak bermanfaat bagi lingkungan, what for gitu. Kalau saya lebih suka bukan mega church, tetapi apa? Gereja yang tidak terlalu besar tetapi banyak, gitu loh. Sehingga apa? Akhirnya akan menciptakan leader-leader yang baru, menciptakan para pemimpin-pemimpin yang baru, membuahkan hasil pemimpin-pemimpin yang baru. Misalkan Ambarawa, gereja kita ini semakin banyak nih jemaatnya nih.
mulai ratusan, mulai mendekati ribuan gitu kan, mulai jadi ribuan katakan. Saya tidak lebih tertarik untuk, wes pokoknya di satu tempat semua ya kumpul di sini ibadah sampai 5 kali misalkan. Tidak, lebih baik bagi saya buka cabang baru, gereja yang baru, entah di bawah kita, entah mandiri, yang jelas bisa menghasilkan pemimpin yang baru seperti itu. Mega church ya enggak salah karena di dalam mega church itu gereja yang mega gitu ya, yang gede gitu ya, yang jemaatnya ribuan puluhan ribu. Nah itu di dalamnya pasti kan juga ada kayak model kalau di mana di perusahaan itu kan mungkin ada koordinator seperti yang Musa katakan Yitro bilang, Musa kamu bikinlah pemimpin 10, pemimpin 100, pemimpin 1000, pemimpin 10.000 seperti itu. Nah bisa saja gitu, tapi kalau saya lebih baik ada banyak kan, semakin banyak itu semakin bisa menerangi lingkungan sekitar gitu lah. Tidak hanya jadi satu. Saya kalau jadi satu terus nanti kecenderungannya yang saya perhatikan itu ada banyak intrik-intrik dalam gitu loh. Begitu nanti pucuk pimpinan pulang ke rumah bapak bubar gitu kan. Berapa banyak kita lihat ada gereja mega church begitu pemimpinnya berpulang bubar saudara. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, bukanlah apa yang kita punyai atau yang kita kumpulkan yang menjadi esensi dalam kehidupan kita, tetapi apa yang bisa kita berikan bagi lingkungan di sekitar kita. Dan berbuah ini tidak sama dengan mempunyai banyak harta, prestasi atau apa, tidak sama dengan itu. Berbuah ini adalah esensinya yaitu berbagi. Melalui kehidupan kita, maka orang-orang di sekitar merasakan berkat-berkat itu. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita berikan, tidak hanya berupa duit, saudara. Jadi kalau saudara dengar kata berbagi, jangan dipikir wah ngetokno duit mana. Enggak, saudara, bukan itu. Bukan hanya duit saja yang keluar, bisa dalam bentuk lain. Tenaga kita, ide kita, lalu apa lagi? Doa-doa kita. Dan apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus selalu berupa uang. Bantuan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berbuah. Milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan sehingga kita menjadikan hidup kita ini berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman ini belum menjadi berkat, kekuatan, mengingatkan kita selalu untuk kita menjadi umat Tuhan yang berbuah-buah. Mari kita bangkit berdiri.